Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noan Yeseka Pradanian. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi sinyal elektroensefalogram atau EEG. Elektroensefalogram atau EEG adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam penyakit serta kelainan pada otak dan saraf. Tes EEG direkomendasikan kepada pasien yang menunjukkan gejala kelainan pada otak. Miliaran sel dalam otak menghasilkan sinyal listrik yang sangat kecil yang membentuk pola nonlinier yang disebut gelombang otak. Mesin EEG mengukur aktivitas listrik di korteks cerebral atau lapisan terluar otak. Sensor EEG ditempatkan di kepala pasien, kemudian elektroda secara non-invasif mendeteksi gelombang otak dari pasien. Sensor EEG dapat merekam hingga beberapa ribu snapshot dari aktivitas listrik yang dihasilkan di otak dalam 1 detik. Gelombang otak yang direkam dikirim ke amplifier, lalu ke komputer atau cloud untuk memproses data. Selanjutnya, sinyal yang diperkuat yang menyerupai garis bergelombang dapat direkam di komputer, perangkat seluler, atau di basis data cloud. Gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia menghasilkan 5 jenis gelombang otak secara bersamaan, yaitu gamma, alfa, beta, theta, dan delta. Akan tetapi, selalu ada jenis gelombang otak yang dominan yang menandakan aktivitas otak pada saat itu. Yang pertama adalah gelombang gamma. Gelombang gamma adalah gelombang otak yang memiliki frekuensi 20-40 Hz dan terjadi saat seseorang mengalami aktivitas otak yang sangat tinggi. Misalnya, saat mengikuti sebuah perlombaan, tampil di muka umum, atau pada saat ketakutan. Yang kedua adalah gelombang beta. Gelombang beta merupakan gelombang otak yang memiliki frekuensi antara 12-20 Hz dan terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh. Biasanya, keadaan ini terjadi saat sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Gelombang beta dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah high beta dengan frekuensi lebih dari 19 Hz, yang merupakan transisi ke gelombang gamma. Kedua adalah mid beta atau beta dengan frekuensi 15-18 Hz, dan yang ketiga adalah low beta dengan frekuensi 12-15 Hz. Gelombang beta juga terjadi saat berpikir rasional ataupun pada saat pemecahan masalah. Selanjutnya, gelombang otak manusia yang ketiga adalah gelombang alfa. Gelombang alfa merupakan gelombang dengan frekuensi 8-12 Hz dan terjadi saat berkonsentrasi, relaksasi, atau ketika akan sedang istirahat. Frekuensi gelombang alfa merupakan frekuensi pengendali penghubung pikiran sadar dan bawah sadar. Keempat adalah gelombang theta. Gelombang theta merupakan gelombang dengan frekuensi 4-8 Hz dan terjadi saat seseorang sedang mengalami tidur ringan atau dalam keadaan mengantuk. 5 adalah gelombang delta yang merupakan gelombang otak dengan frekuensi 0,5-4 Hz dan akan dominan saat seseorang mengalami tidur yang lelap tanpa mimpi. Tipe elektroda EEG yang pertama adalah gel electrode. Elektroda gel adalah jenis elektroda yang paling banyak digunakan. Elektroda ini merupakan bagian dari rekaman EEG klinis rutin dan telah menjadi standar emas dalam penelitian EEG untuk waktu yang lama. Elektroda umumnya terbuat dari perak dengan lapisan perak klorida.
Ketika gel yang mengandung banyak ion klorida diaplikasikan di antara kulit dan elektroda ini, konduksi ditingkatkan dan impedansi antar muka kulit elektroda berkurang. Oleh karena itu, gel di antara kulit dan elektroda memungkinkan perekaman biopotensial yang berkualitas baik. Elektroda gel ini berbentuk cakram yang memiliki lubang di tengahnya, sehingga gel dapat dioleskan dengan jarum suntik. Waktu persiapan perekaman EEG menggunakan elektroda gel membutuhkan waktu yang sedikit lama karena kulit harus dipersiapkan terlebih dahulu dan semua elektroda harus diisi satu persatu oleh teknisi terlatih. Gel elektrod memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Keuntungan yang pertama adalah memungkinkan perekaman EEG dengan kepadatan tinggi. Kedua, kualitas sinyal yang sangat tinggi. 3. Tidak terlalu rentan terhadap gangguan listrik dan artefak gerakan dibandingkan dry electrode dan water electrode. 4. Rekaman stabil untuk waktu yang lama. Dan yang kelima, opsi lain untuk pengukuran alternatif yaitu CEEG grid dan elektroda cincin yang dapat diintegrasikan dengan peralatan penelitian lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari gel elektrod adalah kulit harus dipersiapkan dengan mengaruk kulit secara ringan untuk mengurangi impedansi. 2. Waktu persiapan lama. 3. Rambut perlu dibersihkan. 4. Membutuhkan teknisi yang terampil. Dan yang kelima, gel konduktif dapat mengering seiring waktu selama perekaman lebih dari 5 jam. Selanjutnya, tipe elektroda dry electrode. Impedansi elektroda yang lebih tinggi dibandingkan elektroda basah dibuat dengan berbagai bahan dan bentuk. Keuntungan dari dry electrode adalah waktu penyiapan yang lebih cepat daripada elektroda gel. Selain itu, tidak memerlukan persiapan kulit dan cocok untuk pengujian di rumah. Tidak perlu pembersihan dan dapat dilakukan tanpa teknisi terlatih dalam beberapa situasi. Namun, dry electrode juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kesulitan menjaga elektroda tetap menempel pada kulit. 2. Peningkatan ketidakstabilan sinyal dan impedansi yang lebih tinggi. 3. Lebih rentan terhadap gangguan listrik dan artefak gerakan daripada elektroda gel. Yang terakhir, tidak nyaman bagi pasien. Tipe elektroda selanjutnya adalah water electrode. Water electrode adalah jenis elektroda baru yang seperti elektroda kering memiliki waktu persiapan yang sangat singkat dan tidak memerlukan penggunaan gel konduktif. Fitur utama elektroda air adalah menggunakan air atau cairan elektrolit. Water electrode memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan penggunaan water electrode adalah waktu penyiapan yang lebih cepat daripada elektroda gel. Selanjutnya, pembersihan lebih cepat daripada elektroda gel. Maka dari itu, cocok untuk pengujian di rumah. Yang keempat, dapat dilakukan tanpa teknisi terlatih dalam beberapa situasi. Kelima, mengatasi masalah dengan impedansi tinggi dan ketidakstabilan sinyal yang terlihat pada dry electrode dan water electrode. Selain itu, kekurangan dari water electrode yang pertama adalah lebih cepat kering dibandingkan dengan elektroda gel, sehingga harus lebih sering dibasahi ulang. 2. Lebih rentan terhadap gangguan listrik dan artefak gerakan daripada elektroda gel. Yang ketiga, tindakan terbatas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kontak kulit dan elektroda. Standar peletakan elektroda EEG. Penempatan elektroda yang tepat dan baik merupakan syarat utama untuk mendapatkan hasil rekaman EEG yang baik dan akurat. Selain itu, kebersihan kulit kepala, kondisi elektroda, mesin EEG, dan kepatuhan pasien saat perekaman juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang baik.
Salah satu sistem penempatan elektroda yang digunakan adalah sistem penempatan elektroda di kepala yang sudah ditetapkan secara internasional, yang dikenal dengan istilah International Electrode Placement System, atau disebut juga dengan sistem 1020. Sistem penempatan elektroda 1020 mengatur letak titik-titik penempatan elektroda pada kulit kepala dengan menggunakan perbandingan jarak 10% pada elektroda pertama dan terakhir serta interval 20% untuk elektroda lainnya. Di sepanjang garis utama yang dimulai dari pangkal hidung hingga benjolan di belakang kepala tepat di atas leher. Hal serupa juga dilakukan pada garis di antara aurikular dan garis di sekeliling lingkar kepala. Bagian frontal ditandai dengan huruf F, bagian temporal ditandai dengan huruf T, bagian parietal ditandai dengan huruf P, bagian occipital ditandai dengan huruf O, bagian prefrontal atau frontopolar ditandai dengan huruf FP, bagian sentral ditandai dengan huruf C, dan huruf Z menandakan bahwa elektroda tersebut diletakkan di area tengah, bagian kepala. Sedangkan untuk angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya menyatakan bagian otak sebelah kiri. Dan angka genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya menyatakan bagian otak sebelah kanan. Semakin dekat posisi dengan bagian tengah, maka angka akan semakin kecil. Dengan memilih titik elektroda CZ sebagai sumbu pusat dan posisi elektroda lainnya yang ditentukan secara umum sesuai dengan bentuk kepala pasien. Prosedur akuisisi EEG. Yang pertama adalah persiapan pasien. Sebelum dilakukan prosedur EEG, pasien diberikan edukasi. Yang pertama adalah mencuci rambut di malam hari sebelum tindakan dan dilarang menggunakan produk rambut seperti spray atau gel di hari pelaksanaan pemeriksaan EEG. Yang kedua, menghentikan konsumsi obat yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan EEG. 3. Tidak mengkonsumsi kafein yang dapat mengganggu tidur pasien. 4. Sebelum pemeriksaan EEG, pasien atau keluarga diberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan, serta apa yang akan dirasakan oleh pasien saat prosedur berlangsung. Dan yang kelima adalah pencatatan dan pencocokan identitas pasien dilakukan sebelum pemeriksaan. Perhatian khusus pada bekas luka di kepala seperti pasca kraniotomi. Selain itu, tingkat kesadaran pasien dicatat untuk menghindari salah interpretasi EEG. Persiapan selanjutnya adalah persiapan peralatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mempersiapkan alat, terutama ukuran kepala yang disesuaikan dari anak-anak hingga dewasa. 2. Memperhatikan kebersihan alat sebelum digunakan. 3. Memposisikan elektroda mengacu pada sistem 1020 EEG placement. 4. Menjauhkan benda-benda yang dapat menghalangi kemampuan baca alat. Dan yang terakhir adalah meluangkan waktu sebentar untuk persiapan pendek, mulai dari pengecekan alat sekitar 5 menit. Prosedur selanjutnya adalah posisi pasien. Posisi pasien yang disarankan adalah posisi yang rileks dan nyaman, seperti berbaring atau duduk bersandar. Pasien harus merasa rileks untuk menghindari gangguan, di antaranya kontraksi otot kulit kepala maupun otot leher yang dapat menyebabkan artefak pada hasil pemeriksaan. Prosedur yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan. Pasien diberikan informed consent terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan EEG. Penjelasan tentang EEG termasuk mengenai efek samping, kegunaan, dan tujuannya agar pasien memahami dan merasa nyaman pada saat pemeriksaan.
Pemasangan alat EEG tidaklah terlalu rumit, karena alat EEG sudah didesain sedemikian rupa hingga dengan bentuk yang mirip topi sehingga memiliki beberapa ukuran sesuai lingkar kepala pasien. NeuroSky Mindwave merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk membaca gelombang otak yang dipasangkan pada kepala. Pada teknologi ini, terdapat sensor yang diletakkan di kepala bagian depan kepala, ground sensor yang dipasangkan pada telinga, serta onboard chip untuk memproses seluruh data. Untuk mengukur gelombang otak, NeuroSky Mindwave menggunakan 3 titik acuan sebagai berikut. Yang pertama adalah A1 yang merupakan posisi ear clip yang berfungsi sebagai titik referensi atau ground. Kedua, FP1 yang merupakan posisi node untuk pengukuran attention. 3 adalah T4 yang merupakan posisi node untuk pengukuran emotional memory. Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench atau LabVIEW adalah software pemrograman berbasis graphical programming yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran, tes, dan sistem kontrol yang dikembangkan oleh National Instruments. Filter yang dapat digunakan secara umum pada EEG yang pertama adalah low pass filter, yaitu penyaring frekuensi yang dapat meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Selain itu, terdapat juga filter high pass filter, yang merupakan penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dan yang ketiga adalah notch filter atau bandstop filter, penyaring frekuensi yang melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cutoff, berfungsi untuk meredam noise yang berasal dari jala-jala listrik, yaitu frekuensi 50 Hz. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.